Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, al-mab'utsu bid-dinil qawim, al-mursyid ila siratil mustaqim. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala al-khalaiqi ajma'in. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa laqad taraka ummatahu ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fa salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali majlis kita ini dengan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya atas kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab berkumpulnya kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu adalah jalan termudah untuk menggapai surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, sebuah metode untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, mari kita luruskan niat kita untuk hadir di sini. Apakah hanya untuk memindahkan badan saja, tapi pikirannya gentayangan di mana-mana, atau kita tumpahkan semua, ya, fokus kita, pikiran kita, hati kita, akal pikiran kita untuk mempelajari agama ini. Karena orang yang diinginkan kebaikan dalam dirinya, dialah yang mau belajar agama, walaupun dia sudah berumur, walaupun sejak kecil tidak kenal agama, walaupun di lingkungannya jauh dari agama. Tapi hidayah Allah kehendaki bagi siapa yang diinginkannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dalam dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Dan paham agama tidak mungkin kecuali dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu," ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Dan inilah salah satu wasilah kita untuk belajar, menghadiri majelis ilmu. Salawat bertangkai salam marilah kita panjatkan, sanjungkan dan perbanyak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lupa kepada para sahabat dan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Dan mudahan kita menjadi salah satu pewaris dari warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, tahta, tidak. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan nabi yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang terbanyak.
sebagaimana ya sebuah harta sering kita berlomba-lomba mencarinya, sebagaimana juga ilmu kita harus ya berlomba-lomba dalam mencarinya. Harta sebanyak apapun pasti kurang, pasti tidak puas kita, tidak pernah kenyang kita dari harta. Tapi kalau ilmu yang sedikit kemudian bermanfaat, diamalkan, itu merupakan sebuah ya, harta yang sangat berharga, sebuah harta yang sangat banyak ya. Tidak ada kata kenal dalam ilmu, tidak ada kenal banyak dalam ilmu. Pasti kita ingin terus menambah dan menambah ilmu tersebut, jikalau kita jadikan ilmu sebagai modal untuk amal keseharian kita. Dan pada malam ini kita akan menambah ilmu kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan lahir dan batin. Tidak hanya sekedar gerakan-gerakan saja, tapi kita menjiwai, memaknai, menghayati ibadah-ibadah tersebut. Salat tidak hanya sekedar ruku, sujud, ya, salam, tidak. Tapi bagaimana kita menjiwai salat tersebut, menghayati salat tersebut, menunaikan adab-adabnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan sekarang kita masuk ke ibadah yang lain tersebut, yaitu zikir dan doa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan zikir dan doa. Banyak dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir dan doa, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang adab-adab dalam berdoa. Kita jikalau meminta sesuatu kepada orang lain pasti menjaga ya, adab. Jikalau kita meminta uang jajan kepada orang tua kita, pasti memakai adab. Kita meminta sesuatu kepada kawan kita, kepada atasan kita, pasti memperhatikan kode etik. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita? Tentu harus kita jaga adab kita dalam berdoa. Banyak sekali doa yang kita panjatkan, tapi terkadang mungkin banyak doa yang tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, belum dikabulkan ya. Atau memang tidak dikabulkan, atau memang dialihkan kepada hal yang lain, berupa terhindar dari mara bahaya, atau dijadikan pahala untuk kita di hari akhirat nanti. Masalahnya di mana doa kita sulit diijabahi oleh Allah? Yang paling pokok adalah di adabnya. Bagaimana kita menjaga adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang muallif rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan kepada kita apa saja adab dalam berdoa. Beliau mengatakan walid du'ai adabun. Doa memiliki adab yang harus kita jaga ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab-adab dalam berdoa sehingga doa kita didengar oleh Allah, sehingga doa kita dijabahi oleh Allah? Min dzalika an yataharal awqatis syarifah. Di antaranya adalah kita mencari waktu-waktu yang mulia. Jadi pasang strategi dalam berdoa. Pertama, strategi waktu, timingnya harus pas. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa kita, tapi Allah menjadikan sebagian waktunya untuk berdoa, dan disitulah waktu mustajab untuk berdoa. Kenapa seperti itu? Menguji keimanan kita. Maukah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala
Maukah kita mendengarkan, membenarkan ya wahyu yang datang dari Allah? Jadi kata Allah misalkan berdoa di hari Arafah mustajab. Ini iman kita diuji. Percaya enggak? Yakin enggak sama sabda Nabi tersebut? Ketika puasa mustajab katanya doanya. Kita diuji, percaya enggak? Jadi untuk menguji iman kita sebagai hambanya, percaya enggak dengan kabar tersebut? Membenarkan enggak dengan kabar tersebut? Yang kedua, agar kita berlomba-lomba dalam berdoa di waktu tersebut. Kalau kita tahu waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, hanya hamba-hamba yang hamba-hamba yang terpilih, yang diberikan taufik untuk memanjatkan doa pada waktu tersebut. Ya, fastabiqul khairat. Hari dan waktu kapan saja yang dimaksud, yang mustajab untuk berdoa, beliau mendatangkan contoh. Contoh yang pertama beliau katakan kayaumi Arafah minas sanah, yaitu hari Arafah. Jadi dalam setahun ada satu hari yang sangat mustajab ketika berdoa, yaitu hari Arafah. Ya, tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah haji sedang wukuf di sana. Maka pada hari Arafah mustajab. Yuk persiapkan doa. Di list Pak, mau doa apa saja. Sebentar lagi kita akan masuki Zulhijjah. Sekarang Zulqa'dah. Jadi dalam setahun ada satu hari yang mustajab, yaitu hari Arafah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak ngada-ngada. Ingat, waktu mustajab itu adalah rahasia Allah, harus berdasarkan wahyu, tidak boleh ngada-ngada. Hari Arafah Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya hari yang mustajab untuk berdoa adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Arafah beliau menghadap kiblat, mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah sampai matahari terbenam. Berarti lama. Ya kenapa lama? Karena di situ waktu mustajab. Makanya kalau tahu itu waktu mustajab, jangan sebentar-bentar. Harus banyak-banyakin berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Hari yang kedua, wa Ramadan minasyuhur, dan bulan yang mustajab adalah bulan Ramadan. Jadi selama 29 hari atau 30 hari kita puasa, maka di situ waktu mustajab. Ya, betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang mustajab. Di antaranya adalah wasaim, ya, dan orang yang berpuasa ketika puasanya. Jadi ketika orang yang berpuasa, selama dia berpuasa semenjak ya terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, di waktu-waktu tersebut dia berdoa, itulah waktu yang mustajab. 1 bulan, bukan 1 hari, 1 bulan. Selama 29 atau 30 hari kita puasa, di situ waktu mustajab. Jadi kalau puasa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang mustajab. Di sana diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jangan sia-siakan bulan Ramadan jikalau menyapa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang agar bertemu dengan Ramadan di tahun yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Wal jum'atu minal usbu', dan di hari Jumat dalam seminggu. Jadi dalam seminggu ada 1 hari yang mustajab, yaitu hari Jumat.
Ketika hari Jumat, maka perbanyaklah amal kebaikan. Maka di sana banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Bahkan Allah mensyariatkan satu sholat yang wajib hukumnya atas laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan bisnismu, dagangmu, kerjaanmu. Kalau sudah dikumandangkan azan, tinggalkan. Di hari Jumat waktu yang mustajab. Lebih mustajab lagi ketika di penghujung hari. Kapan? Setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari Jumat ada satu waktu yang jikalau seorang hamba berdoa di sana, niscaya pasti diijabahi doanya. Iltamisuha akhir sa'atin min ba'dil asri. Carilah waktu tersebut di penghujung hari Jumat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Dan para salafus saleh kita terdahulu sangat menjaga hal ini. Sulaiman bin Yasar, beliau kalau sudah setelah sholat asar tidak pergi ke rumahnya, tidak pulang, dia di masjidnya. Ngapain? Bukan main HP, nggak ada HP pada waktu tersebut, ya. Tapi sibuk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ada orang ngajak ngomong, dicuekin. Ya. Orang paham, oh terkenal, ya. Beliau ketika hari Jumat nggak bisa diganggu, nggak bisa diganggu, karena khusus berdoa pada sore hari, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di situ waktu mustajab. Ujian ini, ya, sore-sore enaknya jajasol, jalan-jalan sore, ya kan. Tapi hari Jumat libur dulu lah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti di masjid? Enggak. Mungkin Bapak pulang kerja, ya silahkan Bapak di jalan, ya, berdoa kepada Allah, ya. Di atas kendaraan berdoa kepada Allah. Itu di pekanan. Sekarang malam. Wasahari minal laili. Jika dari waktu malam, maka ada waktu sahur yang mustajab untuk dijadikan berdoa. Waktu sahur alias sepertiga malam terakhir. Ini waktu sahur. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man da'ani fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Satu. Firman Allah yang kedua, man istaghfarali astaghfirullah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Kita banyak dosa, ketika sahur kita minta ampun, insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jikalau kita meminta kepada Allah, man sa'alani fa'utiyah. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepada dia. Jadi berdoalah, beristighfarlah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ketika orang nyenyak tidur, di waktu tersebut doa manjur. Inilah dia waktu-waktu yang mulia, yang mustajab jikalau kita berdoa di waktu tersebut. Dalam setahun ada hari Arafah, waktu mustajab berdoa. Dalam bulan-bulan ada bulan Ramadan, bulan mustajab untuk berdoa. Dalam sepekan ada hari Jumat untuk kita berdoa hari Jumat, terutama di penghujung hari Jumat.
Kemudian di malam hari ada waktu sahur sepertiga malam untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal awqatis syarifah, dan di antara waktu-waktu yang mulia ya, bainal adzani wal iqamati, yaitu antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janjikan kepada kita doa antara azan dan iqamat tidak akan tertolak. Jadi ketika antara azan dan iqamat bukan diisi dengan pujian-pujian, salawatan-salawatan, bukan. Tapi isilah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah. Ya, kita laksanakan salat qobliyah dahulu, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara azan dan iqamat ini yang sering terlalaikan dari kita. Kenapa lalai? Satu, datangnya telat, ya kan? Nggak datang kecuali ketika qomat, kayak gitu. Yang kedua, nggak taunya kalau doa itu ya setelah sholat. Padahal doa sebelum sholat ada, yaitu doa azan, doa antara azan dan iqamah. Ya. Jadi ada doa sebelum sholat, yaitu doa antara azan dan iqamat. Itu waktu yang mustajab. Ada dalilnya, ada. Kemudian waktu yang kedua, wa'aqibas sholawat, dan setelah sholat. Jadi setelah sholat yang kita lakukan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu disunnahkan, itu ditegaskan waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Setelah sholat. Jadi sebelum sholat ada antara azan dan qomat. Setelah sholat juga ada. Akan tetapi untuk sholat fardu maka doanya setelah zikir, bukan sebelum zikir. Jadi zikir dulu, zikir setelah sholat. Nggak ada amalan yang paling utama setelah sholat fardu kecuali zikir, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai selesai zikir yang datang dari Nabi. Setelah itu silahkan berdoa, ya, silahkan berdoa. Kalau setelah sholat sunnah bebas, ya, kan nggak ada zikir setelah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah berdoa langsung boleh. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'watani la turaddani. Ada dua doa, ya, yang tidak akan ditolak. Ya. Dalam riwayat lain, isnatani la turadu da'watun fihima. Ada dua waktu yang tidak akan tertolak di waktu tersebut. Salah satunya adalah fi duburi as-shalah, setelah sholat, ya, setelah sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud setelah sholat bukan setelah sholat, setelah salam, bukan, tapi sebelum salam. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, ya. Ini berbeda-beda pendapat para ulama. Jadi ada doa yang dimaksud setelah sholat bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Setelah kita membaca at-tahiyat, innaka hamidum majid, baru kita membaca doa yang datang dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, seperti itu. Baru kita doa yang lain, doa yang lain. Dan ini juga ada dalilnya, ya, ada dalilnya seperti itu. Doa sebelum salam ada dalilnya. Ini pijakan ulama. Yang dimaksud adalah sebelum salam. Tapi kalau kita lihat
hadis-hadis Nabi, ada bacaan-bacaan Nabi, doa-doa Nabi dibaca setelah salam. Dibaca setelah salam. Jadi dalam masalah ini luas ya. Boleh berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan sebelum salam, boleh berpegang pada pendapat yang setelah salam. Tidak masalah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kalau ingin berdoa setelah sholat fardu, maka berdoalah setelah zikir. Kayak gitu. Karena itu tadi saya katakan tidak ada amalan yang paling utama setelah sholat fardu kecuali di zikir. Al-Quran kalah, ya. Bersedekah kalah, apalagi salam-salaman, ya kan. Yang benar adalah berzikir, zikir, baru berdoa. Wa inda nuzulil ghaib, waktu yang ketiga ketika turun hujan. Karena ketika itu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Hujan dalam Al-Qur'an disebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika turun hujan juga waktu yang baik, mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indal qitali fi sabilillah, dan ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika jihad. Wa indal khatmil Quran, dan ketika menghatamkan Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jikalau beliau khataman Quran mengumpulkan anak-anaknya. Anak Anas bin Malik ini radhiyallahu an banyak sekali, Pak. Ya. Diriwayatkan anaknya 100. Anaknya 100. Dan beliau kaya. Barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahu fi mali wa ahli. Ya Allah, berkahilah keluarganya dan hartanya. Anas bin Malik hidup, banyak anaknya, dan meninggalkan banyak warisan. Wa fi sujud, dan ketika sujud, ya. Ketika sujud ini sering luput di kita. Ketika sujud jangan buru-buru bangkit dari sujud. Sujud yang lama, ya, berdoa di dalamnya. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakun bainal 'abdi wa rabbi fi sujud. Ya. Posisi yang paling dekat, waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Fa'aktsiru ad-du'a, maka hendaklah kalian membanyakan doa. Dalam hadis lain, amma fis sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud maka perbanyak doa. Karena doa ketika sujud yakin pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa ketika sujud ya dibaca setelah zikir. Sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, baru kita doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indal iftar, dan ketika berbuka puasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa, ya, ada 3 doa yang pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi ketika buka puasa bacalah doa. Kita bismillah, kemudian minum ya atau makan kurma bukaan. Setelah itu baca dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda huduril qalbi wa wajalih, yaitu ketika hadirnya hati kita dan timbulnya rasa takut dalam diri kita, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maksudnya apa? Ini sekarang berbicara tentang kondisi si orang yang berdoa.
yaitu ketika hati kita tidak lengah, hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, memaknai, meresapi doa yang kita panjatkan. Ingat, kita kalau berdoa kan pasti apa? Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan. Itulah adabnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu, ketahuilah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil, min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengijabahi doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kita saja jikalau kita sesama kita, misalkan kita punya proposal, ya, kita ajukan ke bupati, ya, ke donatur, tapi kita ngomongnya nggak fokus kepada dia. Lihat kanan kiri, ini Pak ada proposal, ada rencana bangun ini bangun itu, tapi nggak fokus kepada dia. Apakah bakal diberikan? Tidak. Bahkan bakal dikatakan, kamu ini minta ke siapa? Minta ke siapa? Kamu ini ngajokin proposal ke siapa? Kayak gitu. Walillahil masalul a'la. Allah Rabbul Alamin tentu kita jaga adabnya. Ketika sesama aja kita menghadap dia, fokus kepada dia, ya kan? Ketika bicara, meminta sesuatu, bagaimana dengan Allah? Harus jaga adab, fokus. Makanya bagus Pak, jikalau kita berdoa itu dipahami doanya apa, doanya apa isinya, gitu. Jangan sampai Bapak berdoa, ya, isinya ternyata apa? Minta penyakit, ya kan? Bukan sembuh dari penyakit. Hati-hati. Ya. Apalagi di Makkah, di Madinah sana. Di Makkah misalkan ketika tawaf berdoa, fokus. Jangan terpukau dengan pemandangan sekitar. Ya, lihat Ka'bahnya itu, ya kan? Itu lihat menaranya, kayak gitu. Lihat marmernya, lantainya. Lihat kanan kiri orang Afrika tinggi seperti ini. Enggak fokus doanya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati salah ucap Pak, hati-hati salah ucap, ya, dalam berdoa. Jadi lebih baik dalam berdoa itu gunakan doa yang bisa kita pahami dengan baik. Jangan hanya sekedar hafal ini dari guruku, ini dari ini. Tapi dipanjatkan dengan penuh dengan pemahaman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Firanda pernah cerita di kajiannya, beliau pernah bercerita bahwasanya ada orang yang berdoa di depan Ka'bah. Ya, di depan Ka'bah. Kemudian ada syekh, ini dari guru beliau, ada syekh mendengar doa mereka. Apa yang mereka katakan? Allahumma la tada'lana dzanaban. Ya. Yang betul Allahumma la tada'lana dzanban. Ini diganti dzanaban. Bahasa Arab itu salah harokat, salah makna. Yang betul Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan tinggalkan, jangan biarkan dosa kami, ya, kecuali Engkau ampuni. Minta diampuni dosa. Ini yang berdoa salah ucap. Allahumma la tada'lana dzanaban. Dzanban dosa, dzanaban ekor. Jadi ketika doa, ya, ketika dia berdoa Allahumma la tada'lana dzanaban, ada yang nyeletuk di belakang syekh, illa qata'tah. Artinya apa Pak? Ya Allah, jangan biarkan ekorku kecuali Engkau potong, ya kan? Karena salah ucap. Illa qata'tah. Ada lagi orang yang tawaf, ya, orang yang berdoa di tawaf, membaca zikir-zikir, salah ucap juga. Minta orang India atau Pakistan atau orang Bangladesh, nggak tahu,
Beliau cerita juga bacaannya aneh, ya, bareng-bareng bacanya. Innallah muhiku, ya, bika pirin. Innallah muhitu bika pirin. Bapak paham nggak itu? Enggak kan? Saya pun nggak paham. Ya, kata beliau ternyata yang dimaksud mereka adalah innallaha muhitun bil kafirin. Innallaha muhitun bil kafirin. Jadi hati-hati dalam berdoa. Ya. Bahkan ada yang sampai doanya isinya kesyirikan, meminta kepada selain Allah. Awalnya bagus, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, tapi di tengah-tengah meminta kepada selain Allah. Terjadi ada kayak gitu. Hati-hati dalam ngamalin zikir atau doa. Cukup zikiran yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar itu masya Allah, Pak. Bapak amalin istighfar, basahi istighfar tiap hari, itu pasti bakal mendatangkan keajaiban untuk kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita repot-repot ngamalin yang nggak ada dalilnya, padahal yang ada dalilnya banyak, nggak kita amalkan. Padahal itu janji Allah pasti dikabulkan. Ya, contoh kecil aja istighfar. Siapa yang nggak bisa istighfar di sini? Ada yang nggak bisa istighfar di sini, Pak? Semuanya bisa. Astagfirullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dalam hadis riwayat Ahmad, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah berikan 3 janji. 1, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah jadikan setiap kesusahannya solusi. Siapa yang nggak pernah hidup susah, istighfar banyak-banyak, insya Allah kesusahan pasti datang, Pak. Kita pasti diuji keimanan kita. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah tetap zikir, ingat Allah, iling sama Allah, atau kita malah berpaling dari Allah, mengambil jalan pintas dianggap pantas? Perbanyak istighfar, Allah akan jadikan setiap kesulitan, ya, setiap kesedihan itu jalan keluar. Wa min kulli diqin makhraja. Janji kedua, dan setiap kesempitan hidup pasti Allah berikan kelapangan. Ya, Allah berikan kemudahan, keluasan. Hidup sempit, Allah berikan keluasan. Istighfar ringan, basahi istighfar. Yang ketiga, ini yang paling didambakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki surprise ya gitu. Surprise ya. Apa? Surprise atau apa namanya? Surprise. Apa sih bilangnya? Kayak gitu. Ya, kejutan. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Apa, Pak? Istighfar. Perbanyak basahi lisannya dengan istighfar. Ketika ibu masak, istighfar, Bu. Ya, ketika ibu nyusui bayi, ya, ngurus bayi, ngurus anak ibu, ya, nyetrika, ngepel, nyapu, istighfar. Insya Allah, ya, Allah berikan 3 janji ini. Jalan keluar bagi kesusahan, ya, kelapangan bagi kesulitan, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Ada sebuah cerita seorang penjual roti. Dia basah lisannya dengan istighfar, selalu istighfar. Hanya penjual roti, Pak. Ya. Suatu hari beliau punya doa. Doanya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala.
Ternyata Imam Ahmad Allah panggil jauh-jauh, ya, jauh-jauh dari negerinya, melakukan safar dan kemalaman. Akhirnya dia cari penginapan, enggak. Beliau jangan sangka ya, ulama zaman dulu banyak uangnya, Pak. Susah. Ulama zaman dulu hidupnya penuh dengan susah. Kenapa susah? Karena hartanya diberikan untuk di jalan Allah, dikorbankan untuk mencari ilmu. Beda dengan kita, sayang-sayang dikumpul-kumpulkan, ya kan? Mereka tidak. Zaman dulu zaman yang penuh dengan kesusahan. Sekarang dunia dibuka sama kita, di depan kita. Makanya banyak di kita berlomba-lomba dalam mencari harta, tahta, kekuasaan. Adapun zaman dulu para ulama lebih mencari ya akhirat, mencari ilmu. Bahkan Imam Ahmad telat nikahnya. Tenang, yang jomblo yang telat nikah ada imamnya, ya. Imam Ahmad menikah pada umur 40 tahun, ya. Jadi tenang, sekarang masih 30, 10 tahun lagi, ya kan? Kayak gitu. Yang penting aman dari fitnah. Kalau nggak tahan udah nikah aja. Imam Ahmad kenapa 40? Beliau tahan, jauh dari fitnah. Kita zaman sekarang nggak tahan, nggak jauh dari fitnah, nggak aman, maka menikahlah. Imam Ahmad pada malam tersebut kemalaman, tidak ada penginapan, akhirnya menginap, izin menginap di masjid. Ternyata nggak boleh menginap di masjid. Terus dia minta izin di depan masjid, nggak boleh juga. Ya. Sampai-sampai sama DKM-nya, ya, bukan DKM Imam Syafi'i ya, baik-baik soal DKM Imam Syafi'i. DKM-nya menggeret Imam Ahmad ke jalanan sana, sampai ke jalan sana. Sampai ke jalan. Seperti itu. Terlihatlah sama tukang roti itu. Kasihan ini. Akhirnya ditawarkan, wahai fulan, yuk kita ke rumah. Ditanya dari mana, ya, kenapa seperti ini, gimana. Diceritakanlah kisah-kisah tersebut. Seperti ini. Akhirnya apa? Menginaplah Imam Ahmad di dalam rumah tukang roti. Ini tukang roti nggak kenal siapa fulan. Itu ulama zaman dulu saking menjaga nama mereka, nggak mau mereka mengatakan saya Ahmad bin Hambal. Kalau dikatakan seperti itu ya pasti orang tahu. Imam ahli sunnah wal jamaah, imam ulama hadis, imam madhab, kayak gitu. Tapi mereka nggak suka ketenaran. Siapa namanya Ahmad? Kita aja udah Ahmad. Emang betul namanya Ahmad kan? Kata nama Ahmad banyak gitu. Ahmad. Seperti itu. Ada Ahmad Hawashi ya kan? Seperti itu. Nah, beliau bermalam di rumah. Dan Imam Ahmad ini memperhatikan tukang roti ini rajin sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya istighfar. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Imam ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang saya bacakan tadi hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ahmad nyamperilah tukang roti tersebut. Wahai fulan, engkau saya lihat seringkali beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ahmad tadi bertanya, apa yang kau, ya, apakah ada keutamaan yang kau dapatkan dalam hidupmu dengan banyak berzikir ini? Maka tukang roti tadi menjawab, iya, aku mendapatkan ya keutamaan istighfar ini. Tidaklah aku berdoa kecuali Allah ijabahi doa. Cuma satu yang belum berkabulkan. Cuma satu yang belum terkabulkan, yaitu doa ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Ahmad akhirnya ya berkata, ya, buka kartu beliau. Saya adalah Ahmad bin Hambal. Allah telah geret aku ke jalanan agar aku bertemu dengan engkau. Allah datangkan aku dari negeriku jauh sana ke tempat ini, ya, agar aku bertemu dengan engkau. Ya. Tukang roti tadi senang, menangis. Doanya dikabulkan sekarang. Jadi perbanyak istighfar, ya, insyaallah taala. Doa
kita akan dijabahi, hidup kita akan tenang, rezeki kita akan lancar biidznillah. Wa 'alal haqiqati, beliau melanjutkan, dan sebenarnya fa inna syarafal awqati yarji'u ila syarafil halat. Sesungguhnya kemuliaan waktu dalam berdoa itu kembali kepada kemuliaan kondisi. Kondisi orang yang berdoa. Fa inna waqtas sahri waqtus safa'il qalbi wa faragih. Jadi kalau kita flashback tadi ya, kita perhatikan katanya waktu yang mustajab itu antara azan dan iqamah, setelah sholat, ketika turun hujan, ketika jihad, ketika khatam Quran, ketika sujud, ketika buka puasa. Ini kuncinya. Kalau kita tadaburi, ya, inilah dia. Kalau ngaji kitab ini kita bakal dikasih tahu gitu. Ini rahasianya. Kok bisa waktu-waktu tersebut mustajab? Kok bisa seperti ini? Ini ijtihad para ulama ya. Sesungguhnya kemuliaan waktu-waktu yang dijabahi tadi kembali kepada kemuliaan kondisi. Contohnya waktu sahur. Itu waktu di mana hati kita apa? Tenang. Hati kita kosong. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau di waktu siang. Hati kita pedagang, hati kita mana ini pembeli. Belum laku-laku juga. Ketika kerja, sibuk dengan kerjaannya, pikiran. Nah, kalau ngelamun dikit, salah dikit, bisa kepotong nanti tangan kita misalkan. Yang kerja di pabrik. Kayak gitu. Yang belajar, kalau saya alihkan pikiran saya, nanti nggak paham penjelasan ustadz dan ustadzahnya. Jadi waktu sahur waktu yang kosong. Sehingga waktu tersebut waktu mustajab. Wa halatus sujud halatadz dzulli. Dan waktu sujud adalah ketika ya kondisi diri kita merendahkan diri kepada Allah. Makanya saya bilang kemarin pertemuan yang lalu, merendahkan diri kita kepada selain Allah maka kita hina. Tapi kalau kita merendahkan diri kepada Allah maka kita mulia. Ucapan kita didengar, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam ketika diturunkan dari surga, apa yang beliau utarakan kepada Allah? Rabbana apa? Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau Engkau tidak ampuni kami dan tidak rahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah merendahkan diri. Nabi Adam merendahkan diri. Nabi Adam nggak bawa-bawa keutamaan beliau. Ya Allah, aku adalah penghuni surga yang pertama kali. Ya Allah, aku diciptakan dengan kedua tanganmu. Ya Allah, aku ya Allah, aku adalah nabimu. Tidak. Tapi Nabi Adam bawa-bawa apa? Kerendahan dirinya. Itu kunci. Jadi kalau mau kita diijabahi doa kita, hilangkan rasa sombong dari diri kita. Rendahkan diri kita kepada Allah. Tunjukkan kita ini fakir kepada Allah. Ya, Pak, Bu. Kalau mau diijabahi, sucikan hati kita dari kesibukan dunia. Sucikan hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah segalanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah yang paling mulia, tidak ada yang mulia. Kita ini hina. Ya, Allah yang paling kaya, semuanya fakir. Jadi kalau kita merasa butuh kepada Allah, Allah berikan. Ya. Jadi kuncinya itu, Pak. Cuma terkadang manusia itu kalau tidak dengan action kurang terrealisasinya. Makanya Allah berikan waktu-waktu yang tadi. Waktu-waktu yang mustajab. Karena disitulah action, timingnya, momennya kita ini hina. Ketika sujud ini hina nih. Maka di situ mustajab. Ketika waktu sahur ini waktu kosong kita
waktu fokus kita kepada Allah, inilah waktu mustajab. Tapi kalau kita bisa menjadikan diri kita kosong, hanya fokus kepada Allah, menjadikan diri kita hina kepada Allah, di selain waktu-waktu tadi ya no problem, bagus. Kayak gitu, bagus sekali. Insya Allah mustajab. Ya, nggak mesti waktu mustajab. Jadi berdoalah walaupun itu bukan waktu mustajab. Yang penting kondisi hati kita bagaimana, ya. Terlebih keimanan. Jangan sampai hati kita penuh dengan kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah. Ya. Minta kepada Allah tapi di tangan kita ada jimat, gitu. Di dagangan kita pakai penglaris, gimana mau mustajab doanya, Pak? Bersihkan keimanan kita dari kesyirikan, jauhi. Setelah itu insya Allah akan berikan kemudahan, Allah akan kabulkan doa kita. Karena Allah dalam hadis qudsi dikatakan, ana agna syuraka ani syirki. Aku paling gak butuh dengan sekutu. Man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mensekutukanku, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Tinggal Allah tinggalkan. Enggak Allah ijabahi, enggak Allah perhatikan. Wa min adabid du'a, dan di antara adab doa. Tadi adab tentang waktu dan kondisi berdoa. Sekarang adab actionnya, ya, perbuatannya bagaimana? Wa min adabi doa, dan di antara adab doa an yad'u mustaqbilal kiblati, yaitu berdoa menghadap kiblat. Ini sunnahnya, Pak. Tidak mesti. Ya. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika di hari Arafah berdoa menghadap kiblat, berdoa. Jangan menghadap yang tempat yang lain. Lihat, di hadis ini bantahan terhadap orang yang mengatakan kiblatnya doa adalah langit. Ya. Sering kita dengar ya penjelasan sebagian ustadz bahwasannya kiblatnya doa adalah langit. Ini enggak ada dalilnya. Ya. Kok bisa mereka mengatakan kiblatnya doa adalah langit? Enggak ada dalilnya. Kiblatnya doa adalah kiblat, ya. Sebagaimana kita sholat. Bukankah sholat secara bahasa doa? Bukankah sholat disebut doa ibadah? Kayak gitu. Dan Nabi sendiri prakteknya berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap langit. Ya, kalau menghadap langit tiduran aja kita kalau gitu, ya kan? Ya. Karena para ulama madhab pun ketika sholat yang jadi ukuran bukan wajah, tapi dada, ya, dada, nggak boleh nyengsong gini seperti itu. Ulama madhab, dada kita ya ke sana, nggak mungkin masa gini doa kita menghadap kiblat, kayak gitu. Jadi ini dalil tadi bantahan terhadap orang yang mengatakan kiblatnya doa adalah langit. Karena sering orang mengatakan ketika kita menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas arasy, ya, mereka mengingkari Allah enggak di atas arasy. Allah di mana-mana. Terus kita berdalil dengan dalil fitrah. Coba Bapak kalau berdoa kemana? Ke atas kan? Ke langit kan? Itu Bapak doanya ke siapa? Ke Allah. Mereka mengatakan itu kan kiblat doa, Ustaz. Kiblat doa. Ini dari mana dalil kiblat doa? Bahwasanya langit tidak ada dalilnya. Ya, wallahu alam. Kiblat doa adalah kiblat, sebagaimana sholat. Dalilnya apa? Perbuatan Nabi tadi. Ya, oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau katakan Rasulullah kalau berdoa, ya, ketika di padang Arafah beliau berdoa menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat tangan. Ya, hadis Jabir tadi lanjutannya Rasulullah menghadap kiblat dan mengangkat doa. Mengangkat doa. Lebih tegas lagi, mengangkat doa adalah kunci mustajab, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha memberi, dermawan. Ya. Yastahyi min abdihi, Allah malu terhadap hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan kepadanya,
an yaruddahuma ya khaifataini, ya sifran khaifataini. Allah malu kalau ada hambanya mengangkat tangan kepadanya berdoa, Allah kembalikan dalam keadaan tangan kosong, nggak dikabulkan. Allah malu. Oleh karenanya tips berdoa agar mustajab menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Mengangkat tangan, ya kata guru kami Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan bahwasannya mengangkat tangan ada 3 kondisi. Pertama, mengangkat tangan ketika khutbah Jumat. Khatib ketika khutbah Jumat mengangkat tangannya bukan seperti ini berdoa. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bukan seperti ini. Nabi berdoa ketika khutbah Jumat adalah dengan mengangkat satu tangan dan menunjuk dengan satu jari. Bahkan ada sahabat yang mengingkari perbuatan para khatib yang angkat tangan. Ada seorang khalifah ngimami ya berkhutbah Jumat mengangkat tangan. Ada sahabat yang melihatnya di sana, ya diingkari oleh sahabat tadi. Qabbahallahu yadaihi, semoga Allah menjelekkan kedua tangannya. Aku melihat Rasul ketika khutbah Jumat cuma segini aja. Nggak ada khutbah Rasul Jumat mengangkat tangan ketika berdoa. Makmumnya bagaimana? Orang yang hadir yang mendengarkan khutbah Jumat, apakah angkat tangan? Tidak. Apakah gini? Juga tidak. Hanya Nabi sang khatib yang mengangkat tangan seperti ini. Adapun makmum nggak angkat tangan. Ya, mengaminkan boleh mengaminkan, tapi nggak pakai angkat tangan. Nah, angkat tangan tidak. Tidak ada riwayatnya para sahabat angkat tangan ketika Nabi khutbah Jumat. Tidak ada riwayatnya. Satu, cara ngangkat tangan ketika doa. Ya, ketika khutbah Jumat maka seperti ini. Kondisi kedua, ketika salat istisqa, ketika minta hujan. Rasulullah SAW ketika minta hujan, beliau berdoa dengan tinggi-tinggi, ya tinggi ngangkat doa. Sampai-sampai kedua telapak tangannya ini mengarah ke wajah beliau Rasulullah SAW. Ininya ke langit, ya seperti ini, saking tingginya. Sampai kata para sahabat terlihat putihnya ketiak Rasulullah SAW ketika doa minta hujan. Ya. Apakah minta hujan itu harus sholat istisqa dulu? Tidak. Ya, istisqa boleh dengan sholat, boleh tidak dengan sholat. Keduanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian cara angkat tangan yang ketiga ketika doa adalah ketika doa biasa. Doa biasa. Ya. Ketika doa biasa maka angkat tangan setinggi pundak, pundak. Ya. Apakah dirapatkan? Dirapatkan. Ya. Ini hukum asal berdoa adalah dirapatkan. Dan ini adabnya. Walaupun hadis-hadis tentang merapatkan tangan ketika doa itu lemah, tapi praktek para salafus saleh merapatkan tangannya. Dan ini lebih beradab, betul nggak Pak? Bapak kalau minta itu bagusnya gini apa gini? Merapat kanan kan lebih melas gitu. Ya lebih melas seperti itu. Ini merapatkan tangan. Itu dia 3 cara mengangkat tangan. Jadi khutbah seperti ini, istisqa minta hujan seperti ini, ya. Ketika permohonan biasa, doa biasa maka seperti ini, ya, seperti ini. Jangan pula ada orang yang malas-malas, ya kan? Nggak diangkat tangan, cuma ditaruh di atas apa namanya? Bahu, apa? Di atas bahu pula, di atas paha seperti itu. Angkat, ya, tinggi. Tunjukkan kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yamsahu bihima wajhahu. Kemudian mengusap dengan kedua tangan wajahnya. Setelah berdoa mengusaplah wajah. Ini yang tersebar di masyarakat dan ini yang dikatakan oleh muallif.
Ya, tapi hadis ini ada hadisnya, tapi hadisnya sanadnya lemah, ya. Sanadnya lemah. Ya. Tidak perlu diamalkan. Jadi setelah berdoa udah selesai, turunkan tangan. Enggak perlu mengusap wajah. Ya, mengusap wajah tidak perlu. Hadisnya lemah. Ya. Kalau ada yang mengusap gimana Ustaz? Ya jangan diingkari. Ya, dengan sangat kasih tahu aja, Pak, ini hadisnya lemah. Kalau dia ngotot, oh enggak, saya berpegang pada ulama yang menghasankan hadisnya. Ya monggo, gitu. Monggo, gitu. Silakan. Karena ulama sendiri berselisih pendapat ini antara hadisnya lemah atau tidak. Gitu. Tapi wallahu alam yang lebih kuat hadisnya lemah. Ya. Imam Baihaqi melemahkannya, kayak gitu. Imam Zahabi melemahkannya. Kemudian Imam Syal'albani melemahkannya. Ad-Daruqutni, ya ulama hadis terkenal, melemahkannya juga. Jadi lemah ya, insyaallah rajih lemah. Tidak perlu mengusap wajah, walaupun masyarakat mengusap wajahnya, karena tersebar. Enggak semua yang tersebar benar, ya. Tapi kalau ada yang mengusap tangan, mengusap wajah ketika setelah berdoa, berarti mungkin ya. Dia tidak tahu itu hadisnya lemah. Mungkin dia tahu tapi dia memilih pendapat yang menguatkan. Ya, yang menguatkan hadis mengusap wajah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Belum menghasankannya. Itu pun dikarenakan banyaknya jalan periwayatan, kayak gitu. Wallahu a'lam. Yang rajih insyaallah tidak perlu mengusap wajah. Kemudian yang berikutnya wa an yakhfad sautahu halad du'a, yaitu merendahkan suara ketika berdoa. Jangan jerat-jerit, Pak. Jangan ngangkat suara. Ya. Innallaha sami'un qaribun mujibun. Allah itu maha mendengar, maha dekat, dan maha mengijabahi. Tenang saja. Pernah suatu kejadian pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan Nabi sedang safar. Ya. Ketika itu para sahabat menaiki tanjakan. Tanjakan itu disunahkan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Kalau turunan disunahkan mengucapkan Subhanallah. Ini para sahabat ketika safar berzikir, berdoa dengan suara yang keras. Rasulullah ingkari, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri kalian, gak usah keras-keras berdoa. Innakum la tad'unal asamma, ya, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh dan zat yang tuli. Enggak. Kalian itu menyeru berdoa kepada zat yang maha dekat, maha mendengar. Jadi nggak perlu jerat-jerit, nggak perlu ngangkat suara keras-keras. Termasuk dalam zikir juga. Zikir jangan sampai kita keras-keras. Ini Rasul melarang tadi. Sayangi diri kalian, janganlah kalian menyeru Allah dengan mengangkat suara. Kalian tidak menyeru zat yang tuli, zat yang jauh, tidak. Yang kalian seru adalah zat yang maha dekat, maha mendengar. Jadi cukup kalau zikir lirih saja, Pak, lirih suara. Kalau berdoa lirih saja, tidak perlu diangkat suaranya. Allah maha mendengar. Justru kalau kita angkat suara, itu lahir satu mafsadat yang banyak. Mafsadat yang pertama adalah riya, syirik kecil, riya, sum'ah, pengen dipuji. Ahli zikir, kayak gitu. Padahal ahli mikir dia. Ada orang nggak di belakang, itu ahli mikir namanya, bukan ahli zikir, ya. Dia berpikir di belakang ada orang nggak dengar doaku, dengar zikirku, kayak gitu. Jangan, itu pintu setan untuk masuk penyakit riya ke dalam diri. Lirih sajalah.
Uang kita beribadah kepada Allah kok, bukan kepada manusia. Ngapain pula cari pujian manusia? Kita kan mengharap pahala Allah, bukan pujian orang. Manusia tidak bisa memberi pahala, tidak bermanfaat mereka di akhirat nanti. Berzikir, satu mafsadat. Mafsadat yang kedua, mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Perhatikanlah, ada orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kayak pakai speaker berjamaah pula, kemudian ngangkat suara pula, ada yang loncat-loncat kayak pocong, ya kan, kayak gitu. Allah musta'an, ya kerasukan. Itu semuanya menyelisihi tuntunan Nabi. Nabi sendiri melarang para sahabat mengangkat suara ketika zikir dan doa. Sayangi diri kalian, cobalah tanya, ya pasti capek, keringetan itu ya, kayak gitu. Tanya. Mafsadat yang ketiga, ya, setelah mengganggu orang, kan ada orang istirahat, pengen istirahat tidur, ya kan, anak kecil nangis-nangis terganggu, kakek-kakek yang sudah tua renta, ibu-ibu, ada orang yang penyakit insomnia susah tidur, yang sakit-sakit, kasihan, ya. Gitu. Jangan sampai kita menyelisihi syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap itu yang terbaik. Tidak pernah diriwayatkan Nabi zikir dengan keras-keras, enggak. Ya. Berdoa ada, Nabi keras berdoa, tapi itu pun di sebagian kondisi. Kata para ulama, hukum asal doa adalah dengan lirih. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wala tajhar bi sholatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kalian keraskan suara kalian ketika berzikir kepada Allah, dan jangan pula tidak ada suaranya sama sekali, dan carilah jalan pertengahan, ya, tidak keras tidak hilang, gitu. Lirihkan suara. Kenapa dilirihkan? Agar kita tidak melayang-layang pikiran, kita fokus kepada, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melayang-layang, Pak. Coba kalau kita tidak ada suara sama sekali, hanya di hati zikir kita, doa kita, pasti kemana-mana pikiran biasanya. Maka kita bantu lisan kita agar fokus. Bantu lisan kita agar menghayati isi dari doa dan zikir tersebut. Makanya lirih, ya. Kan kemarin sudah dibahas, zikir yang paling tinggi, zikir yang paling afdal adalah zikir dengan lisan dan hati. Ranking kedua, zikir dengan hati saja. Yang ketiga, zikir dengan lisan saja, ya. Wa min adabihi, dan di antara adab-adab doa yang lain yaitu an yabda'a bi dzikrillahi azza wajal, yaitu memulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan memuji Allah. Satu, artinya ini. Kenapa berzikir? Memuji Allah. Kemudian makna yang kedua dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Yang minta rezeki panggil ya Razzaq, ya Razzaq. Yang minta ilmu ya Ali, ya. Kemudian setelah berzikir kepada Allah, memuji dan menyebut asmaul husna, summa yusalli ala nabi, berselawat kepada Nabi. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza shalla ahadukum, apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyabda bi tahmidihi, hendaklah engkau memuji dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tsana'i alaihi, ya. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yusalli ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi. Summa yad'u ba'da dzalika ma syaa, kemudian berdoa semaumu, sekarapmu. Ini adab-adab berdoa. Memuji Allah, ya, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melihat ada laki-laki yang berdoa
tidak pakai pujian, tidak pakai sholawat, langsung minta kepada Allah. Apa kata Nabi? Dia tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa. Kemudian Nabi bersabda seperti itu. Jikalau kalian berdoa, maka berdoalah awali dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawatlah kepada Rasulullah. Ya. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyil karim. Wala yatakallafu saja' fid du'a, dan janganlah kalian ya menyusahkan diri kalian dengan memperhatikan sajak di akhir doa ya. Di akhir doa. Maksudnya apa? Disamakan huruf akhirnya. Huruf akhirnya. Memang sebagian doa Nabi ada yang akhirnya sama-sama gitu. Ada yang akhirnya sama-sama. Tapi jangan sampai kita buat doa yang mungkin dari bahasa kita, bahasa Indonesia, kita samakan sajaknya seperti pantun. Ya kan sama akhirnya itu. Kayak gitu kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah berjumpa lagi. Kan sajak namanya itu. Dalam berdoa nggak perlu. Ya nggak perlu itu. Nggak perlu. Wa min adabihi, dan diantara adab-adabnya, wa huwal adabul batin, yaitu adab batin. Tadi adab zahir. Bagaimana action kita dalam berdoa? Oh, angkat tangan, oh menghadap kiblat, oh memulai dengan zikir kepada Allah, memuji Allah, oh bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh melirihkan suara, tidak mengangkat suara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zahir. Sekarang batinnya adalah wa huwal aslu fil ijabah, dan ini kunci dari dikabulkannya doa. Apa itu? At-taubatu, yaitu bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Makanya saya bilang tadi apa? Istighfar perbanyak. Dengan berbanyak istighfar, Allah berikan ijabah dalam doa-doa kita. Ya. Kayak gitu. Jadi doa ibadah namanya. Doa ibadah. Terkadang kita tersibuk dengan istighfar, kita lupa berdoa kepada Allah, Allah berikan ya. Karena istighfar kita, keutamaan istighfar tersebut, doa-doa yang kita inginkan. Waradul mazalim, dan mengembalikan hak orang lain. Ya, ini hati-hati. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kembalikan. Mungkin pernah mengambil barangnya, kembalikan barang. Mungkin pernah menahan hutang, mampu bayar hutang tapi nggak dibayar-bayar, bayar hutangnya, ya bayar hutang kita kepada dia. Matlul ghani zulmun, kata Rasulullah SAW. Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, itu adalah bentuk kezaliman. Ya, kita kalau minta hutang, melasnya minta ampun, ngomongnya baik, lembut, gitu kan? 1001 pujian diluncurkan, ya kan? Ketika jatuh tempo dan ditagih, pedesnya minta ampun, ya kan? Galaknya lebih galak dari kucing garong, seperti itu. Jadi ya, jangan seperti itu. Kembalikan hak orang lain. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kembalikan. Di antara adab yang lain yang mengenai pokok dari ijabah doa adalah menjaga dari perkara yang haram. Jaga perut kita dari perkara yang haram. Ini nggak disebutkan sama mu'alif. Ada tambahan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga perut kita dari perkara yang haram. Ya, Rasulullah SAW pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, safar. Jadi ketika safar itu waktu mustajab. Jadi kalau ada orang safar, maka perbanyaklah doa. Itu waktu mustajab. Ada orang yang safar, ya, perjalanan jauh, kemudian penampilannya lusuh. Kata Nabi, ya, rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya lusuh, kumal, acak-acakan, dan dia mengangkat tangan. Lihat, ini semuanya adab doa. Dia sudah terapkan adab doa. Kemudian dia panggil, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia menyeru, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku. Ini semua adalah Asmaul Husna. Tapi masalahnya satu dia. Wa mashrabuhu haram. Ya, wa mat'amuhu haram. Wa guziya bil haram. Makanan dia haram,
minuman dia haram, dia kenyang dengan perkara yang haram, fa anna yustajabulah, kata Nabi, maka bagaimana doanya bisa diijabahi? Nggak mungkin diijabahi doa orang yang ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berdoa minta kepada Allah 1001 permintaan, 1.000.000 doa, tapi kita masih makan perkara yang haram. Apalagi zaman sekarang banyak sekali perkara-perkara yang haram, ya, yang tidak kita rasa, yang tidak kita tahu, padahal itu haram. Kayak gitu. Ternyata itu dia mungkin nggak diijabahi. Ada sabda Nabi SAW, tapi hadisnya lemah. Ya, sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, ya wahai Sa'ad, jagalah makananmu, jagalah makananmu, perhatikan makananmu, takun mustajaban dakwah, jagalah makananmu, niscaya engkau mustajab doanya. Ada sahabat yang sekali berdoa dijabahi sama Allah. Ditanya kepada sahabat tersebut, wahai fulan, bagaimana kau bisa mustajab doanya? Apa kata dia? Ya, ihfad ta'amak, jaga makananmu, jangan sampai makan makanan yang haram. Ya, seperti itu. Lihat Nabi SAW ketika ada kurma jatuh di tanah, gak berani beliau ambil. Bukan berarti gak sayang makanan, tapi dia takut ini kurma sedekah. Para nabi, ya, Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW diharamkan makan dari makanan dari sedekah. Tidak boleh makan dari sedekah. Ya. Kalau dari hadiah boleh, seperti itu. Jadi sangat perhatian dari perkara yang haram. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini juga penting. Jangan tergesa-gesa, Pak. Kita tahu kita berdoa, banyak doa kita, dan sudah lama kita panjatkan. Tapi terkadang doa kita kok enggak diijabahi ini kayaknya. Jangan sampai kita mengeluh. Jangan sampai kita mengeluh. Ini namanya tergesa-gesa. Kalau kita mengeluh, kita tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, kata Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian pasti diijabahi selama kalian tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksudnya apa tergesa-gesa? Apa kata Nabi? Laqad da'autu, laqad da'autu, laqad da'autu. Aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa. Falam istajabuli, falam istajabali, tapi aku tidak diijabahi. Artinya apa? Mengeluh. Ya. Orang yang mengeluh berarti tergesa-gesa dalam berdoa. Jangan tergesa-gesa. Nikmati aja doa. Doa itu diijabahi, alhamdulillah. Gak diijabahi dua kemungkinan. Yang pertama, kita dipalingkan dari mara bahaya. Yang kedua, ini jadi ibadah kita, dari tabungan pahala. Doa wal ibadah, kata Nabi SAW. Doa adalah ibadah. Itu janji Nabi SAW. Tidaklah seorang muslim berdoa kecuali dijanjikan dengan 3 hal. Kemungkinan 3 ini salah satu. Kemungkinan yang pertama diijabahi. Kemungkinan yang kedua dipalingkan dari mara bahaya yang semisal. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rumah 500 juta. Minta rumah 500 juta dengan harga 500 juta. Kayak gitu. Allah nggak kasih, masih ngontrak aja dia, kontraktor abadi, ya kan? Tapi ternyata Allah palingkan dia dari penyakit-penyakit yang bahaya-bahaya, yang menghabiskan ratusan juta dalam pengobatannya. Ya. Alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan. Banyak orang kaya habis uangnya untuk berobat, nggak sembuh-sembuh. Ya, nggak bisa menikmati kekayaannya. Kita alhamdulillah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah palingkan dari mara bahaya yang semisal. Kemungkinan yang ketiga, dijadikan simpanan di akhirat nanti. Ya. Kita bakal kaget nanti di akhirat, lu kok banyak pahalaku ya Allah. Ini dari doamu yang kau panjatkan tapi nggak aku ijabahi, gitu. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai tergesa-gesa dalam berdoa. Karena tergesa-gesa penyebab doa tidak diijabahi. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang terakhir Pak, jangan sampai kita berdoa ya dalam keadaan kita lalai dalam berdoa kita ya. Kalau berdoa maka fokuslah dalam berdoa, konsentrasi dalam berdoa, karena dengan berdoa konsentrasi fokus pada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan ya. Itu kunci-kunci agar doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ditambah lagi perbanyak kebaikan Pak, perbanyak kebaikan, perbanyak amalan sunnah. Orang yang mengamalkan amalan sunnah itu dekat dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka Allah pertama, jikalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Jikalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Jadi dengan perbanyak amalan sunnah, insya Allah Allah akan berikan kita ijabah. Jangan lalai, harus khusyuk dalam berdoa. Seperti nabi-nabi kita terdahulu, ya, innahum kan yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya, wa kanu lana khashi'in. Para nabi-nabi terdahulu itu dalam berdoa kepada Allah, mereka bersegera dalam kebaikan dan berdoa dengan penuh harap dan takut kepada Allah, dan mereka berdoa dengan penuh rasa khusyuk ya, khusyuk. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai adab-adab doa dan kunci-kunci doa agar kita diijabahi dan penghalang-penghalang doa tidak diijabahi. Maka kuncinya carilah waktu yang mustajab, kondisi yang mustajab, kemudian ya adab-adab doa dengan mengangkat tangan, menghadap kiblat, hati yang kosong, yang fokus kepada Allah, hati yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lirihkan suara kita, ya, lirihkan suara kita, awali dengan zikir, awali dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, kemudian taubat kepada Allah, perbanyak kebaikan, ya, perbanyak amalan sunnah, insya Allah doa kita akan dijabahi, ya. Dan jauhi penghalang doa, memakan perkara yang haram. Jangan sampai kita berdoa tapi kita makan makanan yang haram, itu penghalang dari terkabulnya doa. Pikiran lalai, ya, itu juga penghalang doa dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi semua doa kita, ajilan ghairu ajil, segera tanpa tertunda, amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belakang dulu Pak ya. Apakah boleh jika kita memanggil seorang alim atau seorang ustaz untuk mendoakan keluarga kita, di mana seorang alim itu sudah kita ketahui dari segi kealimannya, ya tidak, dari segi ibadahnya, gitu. Dikarenakan kita kurang dalam bidang keilmuan kita. Terus yang kedua, apakah doa kita dijawab jika kita berdoa dengan istilahnya memakai bahasa Indonesia? Iya, makasih banyak Bapak, soalnya ada dua pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, hukum berdoa lewat ustadz, lewat kiai, lewat orang yang dianggap soleh, begitu Pak? Berdoa dengan wasilah orang-orang soleh yang dikenal baik agamanya itu dibolehkan, ya, boleh kita berdoa lewat mereka, tapi dengan dua syarat Pak. Yang pertama hadir, yang kedua hidup. Syaratnya dua, hadir, hidup, ya. Berarti kalau berdoa kepada atau di samping kuburan orang soleh boleh, tidak boleh, ya. Walaupun berdoa kepada Allah, walaupun berdoa kepada Allah tidak boleh. Dua syarat tadi dalilnya adalah perbuatan orang buta
Ada orang buta pada zaman Nabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta disembuhkan, pengen bisa melihat lagi. Kemudian lihat, ini orang datang kepada Rasulullah yang masih hidup dan hadir. Akhirnya Nabi doakan. Nabi doakan. Bahkan nabi-nabi terdahulu, misalkan Nabi Isa, datang orang ke dia, minta disembuhkan, minta didoakan kepada Allah untuk kesembuhan mereka, sembuh. Betul? Kemudian kisah yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu kepada kisah seorang yang soleh, kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang soleh, Ashabul Ukhdud berdoa kepada Allah SWT akan disembuhkan, ya, menteri raja yang penyakit buta sembuh, orang yang sakit datang kepada dia sembuh, ya, dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Syaratnya hadir, hidup, semuanya ada dalilnya. Pada zaman Nabi, orang yang buta, ada juga perempuan kena penyakit ayan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan aku kesembuhan. Boleh. Akan tetapi jangan sampai ketika orang tersebut sudah mati, kita malah datang ke kuburannya meminta kepada Allah di samping kuburan, dengan meyakini kalau meminta kepada Allah di samping kuburan orang soleh itu mustajab. Itu nggak ada dalilnya. Bahkan itu pintu kesyirikan. Ya, hati-hati, lama-lama nanti minta kepada penghuni kubur. Ya. Pertama minta kepada Allah mungkin, lama-lama nanti ya, teman-temannya, orang yang di belakangnya, anak cucunya melihat bapakku sering datang ke sini nih, berdoa mustajab, kayak gitu. Akhirnya minta ke kuburan, tidak boleh, kayak gitu. Pintu kesyirikan. Yang kedua, yang memang nggak ada tuntunannya dari Nabi. Ketika Rasulullah wafat, apakah ada sahabat berdoa meminta kepada Allah di samping kuburan Nabi ketika ada perkara sulit? Tidak. Umar bin Khattab, ketika paceklik pada zaman Umar bin Khattab di Madinah, apakah Umar bin Khattab datang kepada kuburan Nabi? Ya Rasulullah, kami paceklik, kemarau panjang, mintalah kepada Allah untuk turunkan hujan. Adakah seperti itu? Tidak. Umar bin Khattab datang kepada paman Nabi, kepada paman Nabi yang masih hidup. Ya, ini dalil juga bahwasannya kalau kita minta doa kepada orang yang hidup, ya, minta kepada orang yang hidup, maka mintalah ketika dia hidup dan hadir, bukan ketika dia hidup, bukan ketika dia mati atau hidup tapi nggak hadir. Misalkan gini, Bapak di Jakarta, orang solehnya di Surabaya. Bapak menyeru, wahai, ya, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ya, doakan aku agar aku bisa mendapatkan pekerjaan misalkan. Orangnya hidup memang. Apakah boleh? Tidak boleh, karena tidak hadir. Memang hidup orangnya Pak, tapi tidak hadir di depan Bapak. Ustadz gimana kalau telepon? Ini dihukumi hadir. Gak apa-apa. Kalau telepon, assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Mohon doanya Ustadz, mohon doakan saya, istri saya sakit, orang tua saya sakit, mohon doanya. Boleh kalau telepon. Ini kalau Bapak diam sendiri, ya kan? Gak telepon, gak apa, Bapak langsung menyeru Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ya orang soleh Fulan, agar berdoa kepada Allah. Mana dengar dia? Mana dengar? Ini yang tidak boleh. Begitu Pak. Ya, jadi Bapak temui orangnya atau telepon orangnya, maka itu boleh hukumnya. Tapi kalau sudah mati atau hidup dan dia tidak hadir di hadapan Bapak, maka tidak boleh. Pertama, pintu kesyirikan. Yang kedua, tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada bahkan pelarangannya. Ya. Allahu a'lam. Soal yang kedua tentang doa dengan bahasa Indonesia. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh. Di sini tidak disebutkan ada berdoa pakai bahasa Arab, nggak ada. Ya, berdoalah dengan, ya, apa yang mudah bagi Bapak. Bahkan di sini yang ada menyinggung doalah dengan apa yang kita pahami.
Memang betul berdoa dengan apa yang datang dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan dalam Al-Quran ada, ya kan? Kayak gitu. Nggak apa-apa, bagus. Itu lebih baik, lebih afdal. Karena apa? Pertama, doa dalam Al-Quran itu doa yang jami', doa yang mengumpulkan segala kebaikan. Ya, doa yang mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Perhatikan doa yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Jadi semua kebaikan yang di dunia berikan kepada kami. Jami' enggak? Totalitas enggak? Totalitas. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga kebaikan. Totalitas. Kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, totalitas. Kayak gitu. Nah, kalau kita kadang kalau minta kan perintilan-perintilan aja itu. Perintilan-perintilan saja. Kayak gitu. Ya Allah, minta rumah yang besar. Ya Allah, minta mobil, minta tanah, minta, kan perintilan. Coba dengan doa dalam Al-Quran atau doa dalam hadis itu sudah mencakup semuanya, Pak. Ya, mencakup semuanya. Kayak gitu. Makanya berdoa dengan apa yang datang dari Al-Quran lebih baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita memahaminya. Jangan sampai kita berdoa tapi nggak kita pahami. Kayak gitu. Nanti termasuk ke dalam hadis innallaha ya la yastajibu du'aan min qalbin ghafirillahin. Allah tidak mengijabahi doa dari orang yang lalai karena nggak paham isi dari doa tersebut. Jadi kita renung. Mungkin daripada Bapak tidak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa selain Arab. Bapak misalnya pintarnya bahasa Inggris silahkan, Pak. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengijabahi doa-doa kita. Seperti itu, Pak. Ada, silakan Pak. Apakah zikir dan sholat Jumat itu sama sholatnya lima waktu? Udah. Terus yang kedua, ya. Apakah doa hatam Quran itu ada doanya khusus, Pak? Doa apa? Hatam Quran. Hatam Quran. Apa khusus, apa yang sifatnya umum? Iya. Syukran. Dua pertanyaan lagi ini kayaknya bapak-bapak nggak cukup satu ini ya, pengennya dua Pak ya. Oke, doa ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada zikir khusus setelah Jumat? Ya, Bapak pengen menurut siapa Pak? Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sunnah Nabi nggak ada zikir khusus setelah Jumat. Tidak ada zikir khusus setelah Jumat. Seperti zikir-zikir biasa setelah sholat fardu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Seperti zikir-zikir setelah sholat fardu. Ya. Kalau menurut yang tersebar di masyarakat, membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, Qul a'udzu bil falaq 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali. Ini yang tersebar dan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hadisnya. Ya, yang benar ya sesuai dengan sunnah Nabi adalah sama zikirnya dengan setelah sholat fardu, tidak ada perbedaan. Dia sholat Jumat itu adalah sholat wajib yang Allah wajibkan di waktu zuhurnya hari Jumat. Kayak gitu. Makanya setelah sholat Jumat nggak perlu sholat zuhur lagi. Ya, ibu-ibu yang ikut sholat Jumat nggak perlu sholat zuhur lagi karena sudah sholat Jumat. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang doa khatam Quran. Ya, apakah ada doa khusus? Tidak ada. Ya. Sering kita temukan di belakang mushaf ada doa, itu bukan doa datang dari Nabi, yaitu doa memang ijtihadnya sebagian ulama, kayak gitu. Bukan doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma praktek salaf seperti Anas bin Malik mengumpulkan anak-anaknya untuk berdoa ya sahataman Al-Quran. Loh, kenapa berdoa di sana? Jadi rumusnya gini sebenarnya. Doa yang kalau kita perhatikan ya dari hadis-hadis Nabi dan dari ibadah-ibadah yang mustajab doa, kondisi di mana kita dekat dengan Allah
itulah waktu mustajab. Oke. Saya akan giring ke praktek kerja di harian kita, ke aktivitas keharian kita. Kapan kita dekat dengan bos kita? Ketika kita kerja, betul? Atau kita setelah kerja selesai? Bos kita senang kan? Oh, kerjaanmu selesai. Bagus. Kayak gitu. Di situ waktu yang kalau kita minta, bos minta gaji saya, dikasih. Kayak gitu. Seperti itu. Walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan doa setelah ibadah atau di dalam ibadah, itu adalah rahasianya. Karena kondisi kita terdekat dengan Allah ketika ibadah itu. Ketika ibadah. Makanya keseharian kita isi dengan zikir. Kenapa? Supaya selalu dekat dengan Allah. Istighfar, astagfirullah, supaya selalu dekat dengan Allah. Kalau kita jauh dari Allah, ya, padahal doa kita banyak, makanya apa? Sulit ijabah. Makanya itu waktu yang bukan mustajab. Jadi kalau waktu mustajab itu karena waktu ibadah-ibadah. Ya. Setelah ibadah atau ketika ibadah atau mepet sebelum ibadah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Sebelum ditutup, kaitan dengan zikir, Ya. yang beredar di masyarakat itu kan setelah bacaan zikir itu kan astagfirullah melati dan seterusnya. Itu yang sahih maksudnya astagfirullah yang maksudnya. Ya. Yang panjang itu ada dasarnya kan? Tidak ada dasarnya. Yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya adalah istighfar. Ya, beliau perawi hadisnya memang nggak melafadzkan khusus bahwa Nabi astagfirullah, tidak. Tapi ya perawi hadis tabi'in, saya lupa namanya, mengatakan bagaimana istighfarnya? Ya astagfirullah katanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu aja 3 kali. Di dalam hadisnya seperti itu. Dicontohkan langsung oleh perawi hadis dari kalangan tabi'in kalau nggak salah. Ya, mengatakan seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada tambahan astagfirullahal azim wa atubu ilaihi la haula quwata illa billah. Enggak ada panjang. Tidak, cukup istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan yang kita ingkari lafadznya, bukan. Ya, tapi bacanya di waktu saat itunya. La haula wala quwata illa billah, bagus. Bagus. Ya, itu adalah kata Nabi, itu adalah tanaman surga. Ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, nah Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar memperbanyak tanaman di surga. Apa tanaman surga? La haula wala quwata illa billah. Inilah dia Musnad Ibrahim namanya. Ya, Musnad Ibrahim. Jadi hadis yang bersambung kepada Nabi Ibrahim. Itu ada sanadnya. Ya, alhamdulillah saya juga punya sanad bersambung kepada Nabi Ibrahim. Hadis tersebut. Ya, sanad Musnad Ibrahim. Kan ada Musnad Ahmad, ya kan? Ini enggak Musnad Ibrahim. Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman. Musnad Ibrahim. La haula wala quwata illa, perbanyak. Tapi bukan ketika setelah sholat. Setelah sholat enggak ada. Ya, setelah sholat tidak ada. Ya, cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi zikir setelah sholat itu sebentar sebenarnya. Yang bikin panjang ya tambahan-tambahan yang enggak ada dalilnya. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta jalal ikram. Banyak kali tambahan. Itu enggak ada. Yang ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Enggak ada wa ilaika ya'udu salam, enggak ada. Wa adkhilna jannata darus salam, enggak ada. Kayak gitu. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalam Sahih Muslim ya seperti itu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mungkin sampai di sini sudah 9:30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Ini ada hadiah buku ya. Saya kasih yang bertanya saja karena enggak ada pertanyaan tadi di sela-sela kajian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, ini bukunya yang bertanya tadi.